Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Episode kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai cuan. Nah, di studio kami ini sudah ada SIF Merah Putih Fund atau salah satu modal Ventura di Indonesia yang baru, tapi sepertinya cukup menggelegar target-target yang luar biasa. Gimana kabarnya Pak Edi sebagai SIF MPF? Sehat-sehat, salam semangat ya Mas Anggot dan semua yang sedang menyimak podcast ini. Nah, ngobrol mengenai Merah Putih Fund, ini sebenarnya apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu ke Sobat Antara, kan kalau di beritanya kan cukup besar Pak, targetnya akan berkontribusi sekitar 300 juta US dollar untuk startup. Sebenarnya apa MPF itu? Oke, mungkin pertanyaannya menarik ya. Jadi binatang apakah Merah Putih Fund ini gitu kan? Ya, jadi mungkin saya mulai dari alasan-alasan yang melandasi berdirinya Merah Putih Fund. Kalau kita lihat statistik di Indonesia tuh udah cukup sukses lah, dalam arti sukses mencetak jumlah unicorn. Unicorn adalah startup yang memiliki valuasi setidaknya 1 miliar US dollar, 1 billion US dollar. Kalau nggak salah data terakhir mengatakan kita ada 14 atau lebih unicorns di Indonesia ya. Nama-nama kan cukup dikenal ya. Ya Gojek, Bukalapak dan sebagainya. Terakhir gitu ya. kopi kekinian juga masuk ya. Iya, gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat struktur kepemilikan di para unicorn Indonesia, ya harus diakui lebih banyak pemodal asing yang memiliki saham di unicorn Indonesia. Gitu. Kita tidak boleh anti asing. Kita tidak boleh anti pemodal asing. Venture capital asing, investor asing, angel investor asing dan sebagainya. Biarlah mereka tetap invest, karena kan toh yang diuntungkan adalah startup Indonesia juga gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memperkuat yang permodalan yang lokal, Indonesia, ya modal Ventura lokal. Nah, waktu itu saya dan teman-teman yang terutama yang plat merah, yang corporate venture capital milik BUMN, kita dipanggil oleh kementerian. Apa saja itu Pak? Mungkin boleh disebutin. Boleh. Jadi BNI punya BNI Ventures, Mandiri, Bank Mandiri punya Mandiri Capital Indonesia, Bank BRI punya BRI Ventures, Telkom punya MDI, dan Telkomsel punya TMI. Ya. Inilah 5 corporate venture capital plat merah. Waktu itu kita dipanggil oleh kementerian, Pak Erick Thohir sebagai menteri, bilang kalian sudah invest ke unicorn, sudah Pak, tapi kok kepemilikan kalian di para unicorn ini kecil. Saya bilang Pak, memang kalau invest ke unicorn atau calon unicorn itu butuh dana yang besar. Kita selama ini memang kita sudah invest, tapi karena dana kelolaan kita atau dana yang ada di kantong kita relatif sedikit dibandingkan yang dari Silicon Valley, dari Jepang, Cina, Korea dan sebagainya, ujung-ujungnya kita hanya bisa invest dengan nilai yang relatif kecil. Oh ya kalau gitu ya kita bikin dana kelolaan lah, baru kita bikin fund. Nah ini idenya dari kementerian ya. Jadi kita berdirilah yang namanya Merah Putih Fund ini. Idenya adalah kita penghimpunan dana bersama dalam sebuah produk namanya Merah Putih Fund. Ini mirip seperti mungkin penghimpunan dana di reksadana ya. Kalau reksadana kan juga penghimpunan dana dari investor retail. Nah ini kan bukan retail, ini investor yang agak lebih besar, sophisticated. Kita pengumpulan dana di awalnya 300 juta US dollar. Dana yang terkumpul ini akan invest ke startup, tapi startup bukan unicorn, karena unicorn udah terlalu mahal. Jadi Sunicorns, soon to be unicorns. Gitu. Potensialnya unicorn lah ya. Ya, karena kita ingin supaya unicorn berikutnya yang muncul itu kepemilikan saham lokalnya tidak hanya BUMN ya, tapi modal Ventura dan angel investor dari dalam negeri itu bisa naik persentasenya. Dengan semangat namanya ya udah jelas kan, Merah Putih Fund berarti nasionalismenya cukup tinggi lah di MPF. Dengan adanya perusahaan plat merah yang bergabung ini Pak Edi, kan cukup beragam, ada yang dari perbankan dan telekomunikasi. Bagaimana sebenarnya mekanismenya bekerja dengan peran masing-masing 5 visi ini? Ya, memang induk kita berbeda-beda. Induk kita ada yang perbankan, ada yang telco. Tapi yang anak perusahaan di bawahnya, yaitu adalah kami corporate venture capital ini yang berlima ini, kan sebenarnya kita sudah menjalankan pekerjaan ini
udah cukup lama ya, mungkin sekitar 2015 lah awal mulanya kita melakukan investasi di sini. Jadi kita juga bukan newbie lah di sektor ini. Kita juga sudah menjalankan investasi kita sendiri-sendiri sudah cukup 8-9 tahun ya. Jadi kita punya pengalaman di sini. Nah, pengalaman ini yang kita ingin supaya nanti kita bersama-sama investasi di Merah Putih Fund. Kalau mekanisme kerjanya seperti apa Pak Edi? Apakah ketika Pak Edi sebagai Chief MPF-nya kemudian memberitahu dari 5 CVC ini ada potensial unicorn seperti ini, atau dari dana yang sudah dikumpulkan itu istilahnya ada treasury manajemennya seperti apa? Nah, Afud punya ini ya, startup yang dikenalin ke kita gitu ya? Ya, salah satunya mungkin. Kalau bagaimana nih saya misalnya punya startup terus biar saya dianggap potensial unicorn dan bisa dilirik lah seperti itu. Dan apakah MPF akan mekanisme bekerjanya seperti itu? Oke, mungkin sekarang saya mungkin sekedar penjelasan dulu ya, bahwa memang saya punya title Ketua PMO Project Management Office Merah Putih Fund. Tapi sebenarnya tugas itu sebenarnya udah dijalani dari 2 tahun yang lalu, 2021, untuk mengawal berdirinya Merah Putih Fund ini. Dan itu sudah berdiri, sudah dapat izin OJK, sudah mulai melakukan, sebentar lagi akan mulai melakukan investasi. Jadi sebenarnya tugas saya di PMO ini ya sudah di akhir lah ya. Nah, sebentar lagi akan menjadi business as usual untuk Merah Putih Fund, karena Merah Putih Fund ini sedang dan akan memiliki working team yang sehari-hari. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, working team sehari-hari ini yang akan mencari pipeline, yang akan mencari calon-calon yang bisa diinvest oleh Merah Putih Fund. Misalnya ketemu 5-10 nama. Sudah dilakukan due diligence awal, diseleksi dan sebagainya. Ketemulah misalnya dari 10 itu menjadi 5 nama. 5 nama ini yang diusulkan kepada investment committee-nya Merah Putih Fund, di mana saya juga ikut ya. Tapi kan saya hanya 1 dari 7 orang gitu kan. Jadi ya kita akan putus bersama-sama. Tidak ada satu orang yang berhak memutus invest atau tidak invest. Ini adalah keputusan kolektif. Iya, seperti pengambilan suara gitu ya. Mana yang terbanyak atau pertimbangan studinya itu mendekati yang mana. Tapi bagaimana mengenai inkubasinya sendiri? Kan berarti ada tim yang bekerja sehari-hari ini memiliki agen-agen inkubator yang dia melihat banyaknya perusahaan yang mungkin sudah berjalan dan memiliki potensi-potensi yang bisa dilirik oleh MPF sendiri. Yeah. Bagaimana bekerja untuk menjaring para inkubator ini bisa memberi masukan kepada MPF untuk bisa disuntik sebelum keduluan sama pihak-pihak lain yang mungkin lebih besar dan siap untuk mendanai. Ini pertanyaan bagus ya. Tapi saya juga mau meluruskan dan juga menegaskan bahwa Merah Putih Fund itu tidak invest di early stage. Di awal banget yang baru berdiri gitu, itu bukan mandat kita. Yang udah berjalan berarti existing ya. Kenapa? Karena relatively terlalu riskan untuk kita. Kita kan mengelola uang dari kementerian, dari BUMN dan segala macam. Kalau kita mainnya di sangat early stage, itu terlalu resiko buat kita. Jadi kita mainnya di growth stage. Mungkin series B, series C begitu ya, yang udah melalui beberapa kali fundraising round ya. Tentunya working team di Merah Putih Fund ini akan bekerja. Antara lain yaitu mendatangi inkubator, mendatangi kampus-kampus yang mungkin punya kenal startup, atau akan mendatangi para venture capital yang ada di industri gitu kan. Ada portfolio kalian yang bagus mana? Kenalin dong ke kita gitu kan. Atau datang ke asosiasi, kan banyak asosiasi yang berhubungan dengan startups gitu, asosiasi health tech, asosiasi fintech dan seterusnya gitu ya. Belum lagi ada pitching competition, ada segala macam event ya, kita bisa carilah gitu. Maksudnya working team bisa mulai punya pipeline. Sekarang kalau nggak salah tuh kemarin tuh pipeline-nya tuh 30 lebih tuh ada. Tapi kan nggak bisa mungkin kita invest ke seluruhnya. Jadi mungkin di pertama kedua ini 30 itu kita kerucutkan lagi sampai dengan sekian nama ini yang masuk ke investment committee. Lalu mengingat semangatnya Merah Putih dan nasionalisme, bagaimana kontribusinya ekosistem BUMN ini bisa menjadi
istilahnya venture capital yang besar. Mengingat bahwa mau tidak mau ini kan akan membawa keuntungannya bagi negara karena untuk BUMN seperti apa nih? Oke, jadi itu betul. Sebenarnya kan salah satu misi dari Merah Putih Fund itu tidak hanya invest, tapi kan kita mau kalau kita invest ke sebuah startup itu harus ada returnnya. Satu return yang keuangan, ada yang non keuangan. Contohnya startupnya tersebut dapat uang dari Merah Putih Fund, mestinya dia ada penciptaan lapangan kerja. Betul. Ya. Kemudian dia besar, dia bayar pajak. Itu juga ada untuk negara kan, untuk jadi penciptaan lapangan kerja dan negara. Dan yang ketiga adalah inovasi. Pastinya kan dia ada inovasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh startup tersebut yang kita bisa bawa masuk ke dalam ekosistem BUMN gitu. Tidak hanya ke kami berlima para investor awal, itu adalah Telco dan Himbara gitu, bank, tapi kan banyak BUMN yang lain. Misalnya ada ini saya sebut nama nggak apa-apa ya. Boleh. Ada startup yang misalnya di agritech gitu. Kita invest di startup agritech, tapi kita bisa bawa startup tersebut ke PT Pupuk atau ke ID Food gitu, ke BUMN yang memang bermain di sektor agri. Jadi ada kolaborasi, itu kan win-win. Jadi BUMN-nya diuntungkan, startupnya yang bermain di agritech juga itu juga diuntungkan. Gitu. Oke, memungkinkan nggak Pak bahwa nantinya tidak hanya 5 BUMN ini nih, kalau misalnya ada BUMN besar yang dia pengen join model atau join company dengan MPF menjadi yang lebih besar gitu? Sudah kita mulai malah. Sudah dimulai. Jadi memang 3 seperti itu ya. Ya memang itu roadmap kita lah. Saya nggak mau bilang janji pasti terjadi, cuman itu memang pekerjaan kita lah. Jadi yang 300 juta ini terkumpul dari 5 BUMN yang tadi saya sudah sebut. Berikutnya kita kan nggak ingin berhenti di 300 juta US dollar, kita inginnya another 300 juta gitu, tambahan lagi 3 jam menjadikan 600. Tapi dari mana? Ya mungkin kita ketok pintu ke BUMN yang lain, atau mungkin kita ke INA contohnya sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia gitu. Pada saatnya nanti mungkin kita akan ke perusahaan-perusahaan nasional, konglomerasi nasional gitu ya. Intinya kan ini kan semuanya tujuannya kan adalah dari Indonesia, oleh Indonesia, dan untuk Indonesia gitu. Kalau boleh dikasih sedikit spill-nya nih Pak, portfolio seperti apa yang sedang dilirik oleh MPF ini atau sektor seperti apa yang menurut MPF ini memiliki potensi yang besar ke depannya, entah itu startup atau mungkin existing yang sudah berjalan seperti itu. Oke, ini pertanyaan menarik ya, Mas Afud ya. Cuman ya ini ya, saya nggak mau nyebut nama ya. Kalau saya sebut nama bukan apa-apa gitu. Takut mengaruhi. Nanti dan didengar sama startupnya, dia negosiasi sama kita, harganya udah dinaikin duluan gitu kan. Jadi tapi beberapa sektor ya menarik buat kita. Tadi saya udah bilang agri itu buat kita tuh menarik karena solve problemnya banyak, solutionnya bisa juga menarik ya. Fintech, karena fintech biasanya berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan perusahaan di Indonesia gitu ya. Kita juga lagi melirik yang namanya misalnya berhubungan dengan impact. Pada saatnya nanti mungkin kita ngelihat juga misalnya energy tech gitu ya. Itu dari sisi sektor. Tapi yang saya mau tegaskan sih sebenarnya kita agnostik, kita bebas soal sektor, asal memang dia punya rekam jejak yang bagus ya. Nah soal valuation ini juga kalau kita bilangnya Sunikon itu definisinya berapa? Itu tergantung rujukan yang mana yang kita pakai gitu. Tapi ya saya sih bilangnya ya jangan terlalu murah, kayak tadi saya bilang jangan early stage, tapi juga jangan mahal. Kalau misalnya kalau udah valuationnya misalnya udah tinggi kan ya mungkin limited upside ya, nggak bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Betul. Ya mungkin di kisaran 100-200 juta US dollar pre-money gitu, itu mungkin sweet spot. Apakah bisa lebih dari itu? Bisa, case by case kita lihat. Apakah bisa lebih rendah daripada itu? Ya bisa juga case by case gitu. Saya dan teman-teman nggak mau terpatok di angka yang sudah pasti harus seperti itu. Tapi sudah ada berapa portfolio Pak yang sudah dipegang oleh MPF untuk istilahnya didanai? Kita masih proses due diligence, mungkin ada sekitar
5-8 nama yang sudah kita shortlist terus. Setiap hari Jumat kita ketemu investment committee yang mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan melakukan investasi kita yang pertama. Ini memang harus dicatat bahwa seringkali kendalinya bukan di kita untuk kita mau invest. Seringkali startup yang bagus itu juga ada timingnya. Mungkin mereka baru melakukan fundraising, mereka nggak terlalu perlu investasi baru, jadi kita harus nunggu juga. Meskipun ya kalau kita bilang lah ini kan kita Merah Putih Fund gitu, masa nggak mau dibukain untuk kita gitu kan? Nah, ini kan ibaratnya orang baru makan terus disodorin nasi goreng gitu. Ya udah kenyang gitu, masa disuruh makan, tapi kan ya ini kita gitu kan, mestinya kan untuk misi negara ya mudah-mudahan mereka mau lebih open terhadap misalnya kalau kita invest padahal mungkin mereka nggak butuh. Jadi soal timing itu juga harus agak diplomatis juga ya. Kita mencari timing yang tepat. Apakah nantinya perusahaan yang istilahnya dipegang atau dijagokan oleh MPF ini mengarahnya akan dibawa ke IPO atau melantai ke bursa saham itu, atau memang mencarinya sudah yang di bursa saham itu salah satunya, mungkin akan membawa, mungkin karena semangat nasionalisme ya, apakah juga akan membawa perusahaan yang dia potensi unicorn tapi belum IPO, dan apakah akan dibawa sampai ke IPO seperti itu? Oke, mungkin pertanyaan kedua dulu saya jawab ya. Apakah kita bisa invest ke perusahaan IPO? Kita tidak akan invest ke perusahaan yang sudah. Yang sudah, oke. Ya. Karena menurut kita ya kita nggak bisa add value. Nilai tambah kita bukan di situ kalau perusahaannya sudah TBK. Apakah, terus pertanyaan pertama, apakah kita akan menggiring mereka menuju IPO gitu? Yang jelas sih kita perlu exit. Maksudnya Merah Putih Fund ini kalau sudah invest ke 1, 5 atau 10 startup, ujung-ujungnya kan itu bukan uang kita. Itu kan uang investor kita. Di mana uang tersebut harus kita kembalikan. Sama seperti kalau saya beli reksadana, ya kan nggak bisa pada saatnya kalau memang saya ingin tarik dana saya, ya harus dikembalikan kan. Ini kurang lebih konsepnya kan sama gitu. Nah, jadi kita perlu exit. Kita misalnya invest di tahun ini, ya mungkin 3, 5, atau paling maksimal 8 tahun kemudian, ya kita harus exit supaya uangnya bisa dikembalikan ke investor kita dan diputar lagi misalnya kalau misalnya ada ini. Tapi exit itu tidak hanya IPO, bisa juga M&A, bisa juga ada transaksi akuisisi, merger, dan sebagainya, itu juga oke. Dan pengalaman saya sebagai investor, kadang-kadang strategic acquisition itu juga menguntungkan gitu. Kalau itu tidak bisa atau memang lebih tepat adalah IPO, ya kita akan menggiring supaya investi kita IPO. IPO itu ya kita maunya ya di sini. Kenapa? Supaya bursa efek Indonesia hidup. Ada efek domino yang muncul di situ ya. Dan sahamnya bisa dibeli oleh retail investor di Indonesia dan bayar pajaknya di Indonesia juga. Oke, semangatnya cukup tinggi ya Pak untuk nasionalisme. Tapi kalau bicara momentum, Pak, mengingat beberapa tahun belakang ekonomi di Indonesia bahkan di global sempat dilanda pandemi yang cukup istilahnya sedikit menggempur lah sektor ekonomi, yang bahkan ada beberapa yang sampai hancur lebur. Momentum MPF muncul atau hadir beberapa tahun pasca pandemi menjadi endemi dan sampai normal lagi ya. Perekonomian Indonesia apakah memang sudah waktunya MPF muncul? Ketika Pak Edi melihat, wah ini momentum sepertinya ekonomi dunia sudah mulai dari nol semua nih, kita muncul yuk gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sedang mengalami yang namanya tech winter. Di mana tech winter ini adalah berkurangnya investasi ke startups. Tidak hanya di Indonesia, di Southeast Asia, di dunia itu mengalami tech winter. Kenapa? Ya macam-macam lah. Alasannya kan karena dulu ada pandemi, terus kemudian ada perang. Karena malah 2 perang, Ukraina, Rusia, dan ada di Timur Tengah juga gitu kan. Terus tingkat suku bunga naik. Tingkat suku bunga naik menjadikan cost of capital juga lebih tinggi gitu kan. Investor jadi lebih berhati-hati gitu kan. Saya ngapain invest ke startups? Saya ongkang-ongkang kaki aja
dapat 6% di bank gitu kan. Karena ketidakpastian makin tinggi. Iya, dan sebagainya. Jadi memang kita sedang mengalami yang namanya tech winter ini. Dan akibatnya apa? Akibatnya investor asing, saya nggak mau nyebut nama gitu ya, cuma banyak investor asing yang mungkin 3, 4, 5 tahun terakhir ini aktif masuk ke Indonesia, invest ke startup Indonesia, itu udah berhenti. Jadi yang kalau kita lihat siapa yang masih invest di Indonesia, ya investor lokal. Karena ya we are Indonesians gitu. Ya kita orang Indonesia, kita investnya di Indonesia gitu. Kita emang nggak punya juga karena kita nggak punya cukup dana untuk kita tiba-tiba kita invest ke Silicon Valley atau ke Jepang atau ke China gitu. Kita memang invest di sini. Jadi Merah Putih Fund hadir, justru menurut saya hadir di saat investor asing itu sedang berhati-hati ya. Sedang vakum di Indonesia. Jadi kita memainkan peran yang menurut saya bagus. Merah Putih Fund masih ada, masih eksis dan masih mau invest di Indonesia di saat yang lain-lain sedang tiarap gitu. Tentunya bukan berarti terus kemudian kita harus jor-joran. Kita tetap harus melihat bahwa investasinya itu masuk akal, baik dari sisi bisnis modelnya, baik dari sisi valuasinya, dan terakhir adalah path to profitability. Jujur ya, saya ini mohon maaf saya kalau agak sedikit bukan keras ya, tapi saya agak mungkin nyindir kepada para founders dan startups yang sudah mengalami tech winter ini, antara lain, tapi mereka masih valuasinya belum turun, gitu, masih pegang merasa punya negotiation power, saya masih bagus. Padahal sebenarnya kalau dilihat ya traction mereka mungkin sudah turun. Tapi mereka belum mau menurunkan valuasi mereka. Dan saya sekarang pertanyaannya, saya sekarang kalau ketemu startup, saya udah bukan lagi nanya hanya valuation kalian. Saya nanya kalian bisa profitable atau enggak. Dan kapan profitable-nya itu. Karena Merah Putih Fund ya kita nggak akan mau kalau kita yang bakar uang aja udah nggak zaman. Dan tahu yang dibakar uangnya siapa? Yang uangnya kita para investor gitu kan. Ya kita dulu invest ke mereka untuk melakukan promo, menaikkan traction atau mendapatkan customer kan dengan bakar uang, dengan promo dan segala. Yang dibakar uang siapa? Uang kita para venture capital gitu. Nah itu dulu kita masih oke. Karena pasarnya cheap capital lah gitu kan. Sekarang kita udah nggak bisa lagi. Sekarang kalau kita ketemu startup, your business model udah nggak bisa strateginya hanya bakar uang. Sekarang udah harus ada path to profitability, baru kita mau invest. Sebenarnya bagaimana sih Pak prospek venture capital bisnis di Indonesia sekarang? Apakah potensinya memang cukup besar atau memiliki track masa depan yang bagus? Menurut saya sih iya ya. Kenapa? Karena ini industri yang relatif baru. Kita kan startup baru di Indonesia, sektor startup venture capital kan umurnya berarti 10-12 tahun lah gitu. Maksimal 15 tahun dari dulu, dengan awal mulainya dulu ada ya mungkin menandakan umur ya, dulu ada Kaskus gitu kan. Berarti saya umurnya lama juga. Ya, tahu lah nama-nama ini gitu kan. Saya pemain Kaskus. Iya, gitu kan. Nah, terus baru muncul yang namanya Tokopedia, Bukalapak, marketplace lah ya sekarang. Ya, Traveloka dan sebagainya gitu. Itu kan pemain-pemain awal gitu ya. Jadi itu kan udah 8-10 tahun yang lalu gitu. Gojek pun juga mungkin 10 tahun lebih gitu kan. Nah, terus bisnis bagus terus. Nggak pernah terkoreksi. Sekarang mungkin sedang mengalami terkoreksi. Menurut saya tuh memang kita nggak suka dengan koreksi, tapi menurut saya itu evolusi yang wajar lah. Kenapa nggak mungkin sebuah asset class, baik itu properti, emas, saham maupun startup itu naik terus. Biasanya memang ada siklus naik turun. Nah, kita sedang mengalami yang turun itu. Nanti yang bertahan ya itulah yang bagus gitu. Nah, kalau saya nggak menyebut nama, tapi marketplace e-commerce di Indonesia itu kan banyak. Apakah semuanya akan bertahan? Ya nggak juga. Gitu. Ada yang berubah nama atau merger dan sebagainya. Ada yang tutup. Ya nggak apa-apa. Menurut saya itu bukannya saya nggak apa-apa dalam arti itu ada orang PHK dan orang dirugikan, enggak sih. Kita tetap prihatin. Cuman ya memang ekosistem ini perlu melalui growth, tumbuh, konsolidasi. Yang tersisa itulah yang hukum rimbanya bisnis seperti itu. Tapi sebenarnya apa target dari MPF sendiri sebagai salah satu venture capital? Ya, mungkin sedikit beda. Kalau teman-teman venture capital lain-lain kan murni mencari cuan. Nah, nggak salah, karena itu kan memang uangnya investor. Kalau saya invest ke startup kan itu bukan uangnya seorang Edi Danusaputro, itu kan uang investor saya yang saya harus kembalikan. Dan mereka juga mengharapkan return yang
di atas rata-rata gitu. Kalau enggak mereka akan taruh, ngapain saya taruh uang sama Merah Putih Fund atau manapun itu, kalau cuma dapat misalnya 6%, mendingan saya taruh di bank aja. Berarti kan saya harus bisa mencari return yang di atas itu. Di atas. Caranya dan deposit lebih tinggi ya. Nah itu gitu kan. Nah cara mencari yang lebih tinggi, misalnya IRR misalnya 12%, 15%, apapun itu ya, itu ya kita sih harus melakukan due diligence ke startup yang bagus gitu. Berarti ada hal-hal bukan promo ya, atau apa yang membuat MPF ini begitu yakin dan optimis Pak bahwa kita bisa nih mencapai target yang sudah kita canangkan kepada 5 visi ini gitu. Ya. Satu mungkin karena kita membawa yang namanya juga Merah Putih Fund. Kayak kita suka atau tidak suka, kita dianggap kepanjangan tangan dari negara lah gitu kan. Jadi itu satu. Jadi itu menjadi rubber stamp atau stempel dipercaya bahwa kalau sudah diinvest oleh Merah Putih Fund itu sudah disupport oleh kementerian atau negara atau apa. Itu menjadi sebuah kebanggaan lah bagi sebuah startup gitu kan. Yang kedua, we are not passive investors. Kita adalah investor aktif. Dalam arti kalau Merah Putih Fund nanti sudah invest ke sebuah startup atau beberapa startup, ya kita akan aktif. Mungkin kita taruh orang di Dewan Komisaris, di Board of Observer atau apapun, dan kita akan bawa startup itu investasi tersebut ke ekosistem BUMN. Kita kenalin ke misalnya nih ya, kita invest ke startup media. Ya saya akan bawa investasi saya di media itu, saya bawa ke Antara misalnya gitu. Ayo kamu kolaborasi sama Antara gitu, supaya win-win, antaranya untung, startupnya juga untung gitu. Ya jadi ya kita akan aktif supaya nah itu yang kelebihan kita di Merah Putih Fund, bahwa kita sebagai active investors tidak hanya kasih uang, meskipun kasih uang itu juga sesuatu ya. Tapi kita juga berusaha kasih bisnis untuk startupnya maupun untuk ekosistem di BUMN. Ada mendidiknya lah ya, bukan hanya memberi kemudian pergi. Tapi apakah ada batasan tertentu Pak untuk pendanaan setiap portfolio yang diberikan? Apakah ada maksimalnya atau memang tergantung dari jenis rekam portfolionya sendiri? Ya sebenarnya batasannya lebih di kita ya. Dalam arti gini, kita punya dana kelolaan 300 juta US dollar di awal ya. Tidak boleh lebih dari 10% diinvestasikan ke satu investi. Sebenarnya 300 juta dikurangi kos, misalnya taruhlah ada 250 lebih, ya maksimal dari 10% itu kan sebenarnya 25 juta US dollar. Jadi kita tidak mau invest lebih dari 25 juta US dollar, yang adalah kurang lebih 10% dari dana kelolaan kita ke satu investi gitu. Supaya kita tidak ada concentration risk. Kalau hanya invest terkumpul 300 tapi hanya invest ke 2 startup, ya saya pasti dijewer gitu kan, terlalu terkonsentrasi resikonya gitu. Yang satu itu. Yang kedua ya udah pasti harus sektor agnostik dan bisa mengawal exitnya. Mudah-mudahan nanti 3 tahun, 5 tahun setelah kita invest bisa IPO atau ada transaksi M&A. Terakhir nih Pak, bagaimana teman-teman nih mungkin sebagai CEO yang memiliki perusahaan existing ini bisa berkolaborasi dengan MPF? Apakah mereka bisa mengajukan ke MPF secara langsung atau biarkan tim MPF yang mencari bibit-bibit itu sendiri? Ini menarik ya. Jadi bagi para penggiat startups, founder startups dan sebagainya yang sedang menyimak podcast ini, dua-duanya harus dijalankan ya. Kalian tentunya bisa follow sosmed kita. Kita ada website, kita ada Instagram, kita ada LinkedIn gitu ya. Silakan cari Merah Putih Fund, pasti ketemu lah gitu ya. Itu satu, kalian follow dan kalian bisa ada skema untuk nanti mengirimkan pitch deck kalian yang akan ditampung oleh working team kita, akan due diligence, akan dianalisa dan seterusnya. Jadi itu satu melalui jalur-jalur sosmed dan komunikasi yang sudah kita buka. Yang kedua adalah kita yang cari kalian gitu. If you are good, we will find you.
karena kita ada di ekosistem gitu kan. Memang ya saya sehari-hari punya pekerjaan lain gitu kan. Teman-teman kita yang di Merah Putih Fund ya sehari-hari ya kita memang venture capital gitu. Ya itu if you are good kita pasti dengar kok tentang kalian gitu. Ya cuman ya itu if you are too early stage mungkin kita belum dengar karena kalian masih terlalu muda. Kalau kalian udah bagus banget, udah gede 800 juta US dollar misalnya, ya kalian udah terlalu gede untuk kita gitu. Karena kan kita juga nggak mau invest ke perusahaan yang terlalu mahal dan mungkin upside-nya jadi terbatas begitu ya, dan seterusnya. Jadi kita mau punya rambu-rambu kok, kita punya guidelines. Baik, terima kasih Pak Edi sudah mampir di podcast Antara. Buat sobat Antara yang sudah dengar tadi, para CEO atau pemilik startup atau perusahaan yang sudah existing, ada solusi buat yang masih pengen membawa semangat nasionalisme untuk kembali kita bersama-sama untuk menciptakan unicorn ya Pak Edi. Bagaimana para unicorn besar yang sudah besar saat ini biar kita bisa menyusul atau bahkan melampaui dengan startup yang baru atau rintisan lain nantinya. Baik Sobat Antara, demikian podcast Antara kali ini dengan Merah Putih Fund dengan shift-nya langsung Pak Edi. Nantikan juga podcast Antara selanjutnya di podcast Antara dan nantikan berita baik lainnya di podcast Antara di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia, Spotify podcast Antara, Noise podcast Antara. Sampai jumpa.